aja. Ya. Muhammad Faiz, ya. Muhammad Saifullah Yati, Naufal Habibur Rahman, Novendra Sandi, Rahma Aulia, Raudatul Jannah, Rizky Bawa Suroto, Rizky Alfiansah, Fale Reno. Ya, alhamdulillah hil ya. Oke, sebelum kita mulai siapkan dulu alat tulisnya, pulpen, pensil, buku tulis, buku paketnya kalian persiapkan dulu. Apabila ada yang mau ke kamar mandi, boleh ke kamar mandi dulu. Ada yang mau ke kamar mandi? Oke. Nah, siap ya? Nah, pada hari ini kalian akan belajar tentang teknologi ramah lingkungan. Coba kalian lihat pada gambar PPT tersebut ya. Di situ ada gambar orang naik motor. Nah, menurut kalian kenapa motor tersebut bisa bergerak? Siapa yang bisa? Karena ada rodanya. Oh ya, boleh. Terus apa lagi, Mas? Kenapa kok motornya bisa bergerak? Karena ada mesinnya. Oh ya, ada rodanya, ada mesinnya. Ada lagi? Ada bensinnya. Oh iya, Mas Rizky, karena ada bensinnya. Nah, bensin itu termasuk bahan bakar minyak ya. Nah, nanti kita akan pelajari. Nah, oke, seperti yang Mas Rizky bilang tadi ya, sebagian kendaraan, ada kendaraan bermotor atau bis atau truk, itu biasanya menggunakan bahan bakar minyak berupa ada yang bensin, ada yang solar ya, dan sebagainya. Nah, bahan bakar itu ramah lingkungan apa tidak? Bisa diperbarui apa tidak? Nah, nanti kita pelajari satu persatu. Tujuan pada pembelajaran hari ini nanti setelah melalui pengamatan ya, melalui video dipandu dengan LKPD, nanti peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan teknologi ramah lingkungan dan teknologi yang tidak ramah lingkungan dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan diskusi dipandu dengan LKPD, peserta didik mampu menganalisis prinsip-prinsip teknologi ramah lingkungan dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kali ini. Mengapa toh pentingnya untuk mempelajari teknologi ramah lingkungan ini? Nah, karena ya di dalam kehidupan sehari-hari kita mempunyai teknologi yang tidak ramah lingkungan. Nah, teknologi yang tidak ramah lingkungan itu nanti biasanya bisa menyebabkan polusi ya. Jadi dengan kalian belajar teknologi ramah lingkungan ini, paling tidak kalian nanti bisa meminimalisir terjadinya polusi di dalam lingkungan. Intinya mempelajari teknologi ramah lingkungan. Terus, nah, untuk tahapan pembelajarannya nanti kalian akan diskusi kelompok, terus mengerjakan LKPD, terus ada presentasi, tentunya ada menyimpulkan bersama, terus ada evaluasi berupa kuis. Nah, nanti apa saja yang memberikan nilai? Jadi ada sikap yang memberikan nilai sikap kalian, terus pengetahuannya, nanti ada pretest, ada post test, dan juga ada keterampilan ya, keterampilan saat kalian diskusi, saat kalian maju ke depan presentasi itu juga berikan nilai. Sekarang kita terlebih dahulu ya, kertasnya diberi nama kelas. Kita dulu. Tes terlebih dahulu ya. Oke, diberi nama kelas. Pertanyaannya, apa yang kalian ketahui tentang teknologi ramah lingkungan? Teknologi ramah lingkungan itu apa toh?
aja, soalnya nggak usah ditulis. Wow, masa itu jawabannya. Nanti kalian lihat videonya dengan teliti. Terus dari video ini nanti kalian temukan pertanyaan yang ada di dalam video yang kalian lihat nanti. Paham? Oke, kita tanyakan dulu. One of the first cars that transport kids all over Indonesia that was Biodiesel. Untuk memperoleh biodiesel ini, para siswa mengumpulkan minyak jelantah. Selanjutnya, dengan bantuan sebuah organisasi bernama Lemis Hijau, minyak tadi dikonversi menjadi bahan bakar biodiesel. Ini adalah minyak yang sudah dipakai kali. Tidak sangat kotor. Terus kemudian diproses, ditambahkan metanol. Kemudian yang bisa ini yang glycerin, ini yang kita pakai kendaraan. Oh, yang ini ya? Ya, ini. Green School memang menggunakan teknologi ramah lingkungan. Sekolah ini memiliki komposite untuk mengelola sampah mereka. Sekolah ini juga memiliki panel surya untuk memenuhi 20% kebutuhan listrik sekolah. Mereka juga ingin menggunakan teknologi hydrovoltaic, yaitu memanfaatkan arus sungai sebagai penghasil listrik. It's different from regular dams because this dam only has 2 meters of head. That's from the top to bottom of the water. From those 2 meters, we're able to spin the water and concentrate the energy. And from that, we can generate hopefully 90% of the energy that's flowing. Ada penjelasan Itu harapan kita karena ini menyala 24 jam. Dan sekolah biasa tidak pakai banyak listrik dalam malam. Tapi this is buat microgrid dan bisa kembali listrik ke komunitas kalau sudah malam. hasil transportasi manusia dan beberapa negara lainnya. Saat diterapkan di Pulau Bali, teknologi ini belum sepenuhnya bisa berfungsi. Agak murah, Bali. Nah, selesai videonya. Dari video yang kalian lihat tadi, ada pertanyaan apa yang bisa kalian dapat? Apa? Jadi, pertanyaan Mas Novendra. Apa ciri-ciri teknologi tidak ramah lingkungan? Ya, boleh. Apa lagi yang mau bertanya? Ya, ada apa ciri-ciri teknologi ramah lingkungan? Dan ada dua ya.
Kalian diskusikan diberi nama diberi nama diberi nama kelompoknya kelompok 1. Kalian diskusikan. Dikali dulu perkembangan kalian.
Apa yang kalian tangkap pada gambar bus dan gambar sketsa? Pada gambar A, bus mengeluarkan asap tebal dari knalpot yang menyebabkan polusi udara, sedangkan pada gambar mobil tenaga surya tidak mengeluarkan asap sehingga tidak menyebabkan polusi udara. 2. Sumber energi apa yang digunakan kepada kedua alat transportasi tersebut? Sumber energi gambar A, bus menggunakan BBM berupa bensin, solar, sedangkan menurut gambar B, mobil tenaga surya. Sumber energi-nya berasal dari sinar matahari. Mulai mendengarkan ya. Manakah yang menggunakan sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat dijelaskan ke tempat kalian? Pada bus menggunakan sumber energi berupa bensin. Bensin merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, bisa habis dalam jangka waktu tertentu apabila terus-menerus diambil dari alam dan digunakan pada mobil tersebut. Surya, sumber energi sinar matahari. Sinar matahari merupakan sumber daya alam dapat diperbarui karena berada melipat di alam. Jika mengurangi dan dapat tersedia dengan cepat. Apa dampak emisi atau gas buang yang dihasilkan bagi lingkungan dan manusia? Dampak gas emisi bagi lingkungan dan manusia adalah menyebabkan pencemaran udara yang bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru.
Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Insya Allah. Nomor 5. Manakah dari keberadaan tersebut merupakan kendaraan ramah lingkungan dan kendaraan yang tidak ramah lingkungan? Jelaskan pendapat kalian. Yang merupakan kendaraan ramah lingkungan adalah mobil panel surya, dan kendaraan yang tidak ramah lingkungan adalah bus. Karena pada mobil tenaga surya tidak menghasilkan gas emisi yang berbahaya. Sedangkan bus menghasilkan gas emisi yang berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Nomor 6. Apa prinsip teknologi ramah lingkungan? Prinsip teknologi ramah lingkungan adalah A. Memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, tidak mencemari lingkungan. B. Menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. C. Tidak menghasilkan limbah berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Kesimpulan berdasarkan tujuan data hasil kegiatan diskusi simpulan apakah yang kalian peroleh? Kesimpulan teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, yaitu menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui yang tidak menghasilkan limbah yang berbahaya. Sedangkan teknologi ramah lingkungan menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya bensin yang menghasilkan gas emisi berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Apakah ada yang mau bertanya? Yo. Apakah ada yang bertanya untuk kelompoknya Mas Novel? Apa ciri-ciri dari teknologi ramah lingkungan? Oke, Mas Faiz. Ulangi Mas Faiz, yang keberataannya. Apa ciri-ciri teknologi ramah lingkungan? Oke, apa ciri-ciri teknologi ramah lingkungan? Memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian dan lingkungan, tidak mencemari lingkungan, menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, tidak menghasilkan limbah berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Ya, ada lagi pertanyaan? Prinsip teknologi ramah lingkungan. Apa prinsip teknologi ramah lingkungan? Kalau Mas prinsipnya? Yang pasti dia banyak. Memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, tidak mencemari lingkungan, menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, tidak menghasilkan limbah berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Ya. Ada yang mau menanggapi lagi? Ya, cukup? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, dapat dulu. Kelompoknya Mbak Lea. Tuh, kelompoknya masih di sini dulu. Marah ya, kelas ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, apa yang bisa kalian tanggapi dari gambar A dan gambar B? Pada gambar A, bus mengeluarkan asap tebal dari knalpot yang menyebabkan polusi udara, sedangkan gambar B, mobil tenaga surya tidak mengeluarkan asap sehingga tidak menyebabkan polusi udara. Ya, lanjut. Sumber energi apa yang digunakan dari kedua alat transportasi tersebut? Sumber energi A, bus menggunakan BBM berupa
bensin, solar, sedangkan gambar B tenaga surya sumber energinya berasal dari sinar matahari. Nomor 3, manakah yang menggunakan sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Pada bus menggunakan sumber bensin merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, bisa habis dalam jangka waktu tertentu apabila harus diambil dari alam dan digunakan. Pada mobil tenaga surya menggunakan sumber energi sinar matahari. Sinar matahari merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui karena keberadaannya meliputi alam mudahnya memperoleh dan mendapat tersedia dengan tepat. Apa dampak emisi atau gas buang yang dihasilkan bagi lingkungan dan manusia? Dampak gas emisi bagi lingkungan dan manusia adalah menyebabkan pencemaran udara yang bisa memicu terjadinya menggunakan pernapasan seperti asap, ISPA dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Nomor 5, manakah dari kendaraan tersebut yang merupakan kendaraan ramah lingkungan dan kendaraan yang tidak ramah lingkungan? Jelaskan pendapat kalian. Yang merupakan kendaraan ramah lingkungan adalah mobil panel surya, dan kendaraan yang tidak ramah lingkungan adalah bus, karena pada mobil tenaga surya tidak menghasilkan gas emisi yang berbahaya, sedangkan bus menghasilkan gas emisi yang berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Nomor 6, apa prinsip teknologi ramah lingkungan? Jadi teknologi ramah lingkungan adalah menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, B, memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, tidak mencemari lingkungan, C, tidak menghasilkan limbah berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Yang ketujuh, kesimpulan berdasarkan tujuan dan data kegiatan diskusi, simpulkan apa yang kalian peroleh. Kesimpulan, teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang memperhatikan prinsip pelestarian lingkungan, yaitu menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang tidak menghasilkan limbah yang berbahaya. Sedangkan teknologi tidak ramah lingkungan menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya bensin yang menghasilkan gas emisi berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Ya, oke. Silahkan bertanya, siapa yang mau bertanya dulu? Siapa yang mau bertanya? Oke, Mas Farah, pertanyaannya. Apa perbedaan teknologi ramah lingkungan dengan teknologi tidak ramah lingkungan? Apa perbedaan teknologi ramah lingkungan dengan teknologi tidak ramah lingkungan? Mas. Waktunya pergantian jam pelajaran. Menggunakan kendaraan ramah lingkungan adalah mobil surya, dan kendaraan yang tidak ramah lingkungan adalah bus, karena pada mobil tenaga surya tidak menghasilkan gas emisi yang berbahaya, dan sedangkan bus menghasilkan gas emisi yang berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Ya, ada lagi pertanyaannya, Mbak Aulia mau tanya? Apa dampak gas emisi bagi lingkungan dan manusia? Apa? Apa dampak gas emisi bagi lingkungan dan manusia? Apa
dan manusia. Dampak gas emisi bagi lingkungan dan manusia adalah menyebabkan pencemaran udara yang bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, SPA, dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa diakhiri pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Oke, udah ya, ada pertanyaan, ditutup Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak oke ya. Suaranya yang pas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Apa yang bisa kalian tangkap dari gambar A, gambar bus, dan gambar B, gambar mobil tenaga surya? Pada gambar A, bus mengeluarkan asap tebal dan knalpot yang menyebabkan polusi udara, sedangkan gambar B, mobil tenaga surya tidak mengeluarkan asap sehingga tidak menyebabkan polusi udara. 2. Sumber energi apa yang digunakan dari kedua alat transportasi tersebut? Sumber energi gambar A, bus menggunakan BBM berupa bensin, solar, sedangkan gambar B, mobil tenaga surya sumber energi berasal dari sinar matahari. Manakah yang menggunakan sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui? Jelaskan pendapat kalian. Pada bus menggunakan sumber energi berupa bensin. Bensin merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Bisa habis dalam jangka waktu tertentu apabila terus-menerus diambil dari alam dan digunakan. Pada mobil tenaga surya menggunakan sumber energi sinar matahari. Sinar matahari merupakan sumber daya alam dapat diperbarui karena keberadaannya melimpah di alam, mudah diperoleh dan dapat tersedia di masyarakat. 4. Apa dampak emisi atau gas buang yang dihasilkan bagi lingkungan dan manusia? Dampak gas emisi bagi lingkungan dan manusia adalah menyebabkan pencemaran udara dan bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. 5. Manakah dari kendaraan tersebut yang merupakan kendaraan ramah lingkungan dan kendaraan yang tidak ramah lingkungan? Jelaskan pendapat kalian. Yang merupakan kendaraan ramah lingkungan adalah mobil panas surya, dan kendaraan yang tidak ramah lingkungan adalah karena pada mobil tenaga surya tidak menghasilkan gas emisi dan gas emisi yang berbahaya. Sedangkan bus menghasilkan gas emisi yang berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Apa prinsip teknologi ramah lingkungan? Prinsip teknologi ramah lingkungan adalah A. Memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, tidak menggunakan lingkungan. B. Menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. C. Tidak menghasilkan tindak berbahaya bagi lingkungan dan manusia. 7. Kesimpulan. Berdasarkan tujuan
data hasil kegiatan diskusi, simpulkan apa yang kalian peroleh. Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, yaitu menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui yang tidak menghasilkan limbah yang berbahaya. Sedangkan teknologi tidak ramah lingkungan menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya bensin yang menghasilkan gas emisi berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Ya, silakan teman-temannya. Teman-teman, siapa yang mau bertanya? Ayo, pertanyaannya. Oke, masih. Prinsip-prinsip teknologi ramah lingkungan. Prinsip teknologi ramah lingkungan adalah memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, tidak mencemari lingkungan, B. Menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, C. Tidak menghasilkan limbah berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Ya, apa lagi? Kelompoknya. Ayo. Ya, dari berada? Oke, tutup Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh itu teknologi ramah lingkungan? Teknologi ramah lingkungan itu disebut juga teknologi yang menerapkan, memperhatikan prinsip-prinsip dari pelestarian lingkungan ya. Nah, tadi pada kalian ada bus dan ada mobil panel surya. Mana yang merupakan menggunakan teknologi ramah lingkungan? Ya, yang panel surya. Kenapa? Ya, coba apa Mas? Apa tadi? Karena menggunakan energi matahari itu berarti termasuk sumber daya alam yang bisa diperbarui atau tidak bisa diperbarui? Ya, dapat diperbarui. Jadi kalau menggunakan sumber daya alam yang bisa diperbarui termasuk ramah lingkungan. Nah, sedangkan yang menggunakan misalnya yang satu tadi biasanya menggunakan bahan bakar berupa bensin. Nah, bensin itu bisa diperbarui atau enggak? Tidak. Ya, berarti ramah lingkungan atau enggak? Tidak. Kenapa tidak ramah lingkungan? Karena yang pertama menggunakan bahan bakar yang tidak bisa diperbarui, yang kedua menghasilkan polusi udara. Pernah kalian di belakang bis saat naik sepeda terus asap sampai di samping ya? Itu mengakibatkan polusi udara. Nah, apa sih dampaknya? Dampak polusi gas emisi teknologi yang tidak ramah lingkungan itu tentunya nanti bisa mencemari udara, bisa mengakibatkan sesak nafas kalau kalian pas jalan bis ya, terus nanti ispa ya, tuh mengganggu pernafasan, bisa juga sampai menyebabkan apa kanker paru-paru. Nah, itu sangat berbahaya ya, itu. Terus nah, prinsipnya apa? Prinsip teknologi yang ramah lingkungan. Yang pertama, tentunya memanfaatkan sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak menghasilkan limbah. Limbah itu berbahaya tidak? Berbahaya dong bagi lingkungan ya. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang bisa didaur ulang. Yang ketiga, menggunakan energi alternatif yang bisa menghemat energi seperti tenaga air, angin, matahari, ya. Terus ini coba ada lihat, ini ada video sedikit. Ini mobil panel surya seperti ini. Pernah lihat belum? Ya, tidak menghasilkan limbah berbahaya. Menggunakan sinar matahari yang dijadikan energi
harusnya bisa bergerak. Jadi dia tidak membutuhkan bensin. Kalau di sini masih jarang ya, tidak ada. Sekarang pun Indonesia sudah akan membuat mobil yang dari listrik, yang mobil listrik itu tidak ada lagi. Tidak menggunakan bensin. Ya, mobil panas berbeda. Honda, Hyundai, BMW, Skoda, Suzuki, Honda, dan SP dan sudah tahu dalam proses yang dimodifikasi dan dikasihkan alkohol. Acara tahun ini diikuti oleh jalan 17 mobil dari 10 pabrik Islam secara ramah lingkungan untuk dilengkapi mobil yang perlombaan yang diadakan setiap 2 tahun sejak 1987 yang diringus melakukan. Nah, sekarang kesimpulannya. Oke, kelompok 1 kesimpulannya apa ya? Dari diskusi tadi, dari diskusi kalian kesimpulannya apa? Sekalian lagi. Lama sedikit kesimpulannya. menghasilkan limbah yang berbahaya. Ya, itu kesimpulan dari kelompok 1. Coba kalau kelompoknya Mas. Kesimpulan teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, yaitu menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang tidak menghasilkan limbah yang berbahaya. Sedangkan teknologi yang tidak ramah lingkungan menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya bensin yang menghasilkan gas emisi berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Oke, betul ya. Jadi kesimpulannya, yang pertama, yang ramah lingkungan ini menggunakan sumber energi yang dapat diperbarui. Menggunakan sumber energi yang dapat diperbarui. Terus yang tidak ramah lingkungan itu tentunya menggunakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contohnya apa tadi? Bensin. Yang bisa diperbarui contohnya apa? Benar? Matahari. Oke. Yang kedua, tidak menghasilkan polutan yang berbahaya. Itu yang ramah lingkungan. Jadi tidak menghasilkan polutan. Polutan itu adalah yang bisa mengakibatkan polusi ya, polutan. Terus yang tidak ramah lingkungan itu menghasilkan polutan yang berbahaya. Terus yang ketiga, untuk yang ramah lingkungan memperhatikan kelestarian lingkungan. Jadi lingkungannya tetap lestari, tetap sehat ya. Terus yang tidak ramah lingkungan itu kurang memperhatikan kelestarian lingkungan. Oke, lanjut. Kesimpulan selanjutnya, prinsip-prinsip teknologi ramah lingkungan. Yang pertama, memanfaatkan sumber energi yang dapat diperbarui. Yang kedua, menggunakan bahan yang bisa didaur ulang. Yang ketiga, menggunakan energi alternatif yang dapat diperbarui dan bisa menghemat energi seperti tenaga air, angin, ada matahari. Ya, oke. Nah, sebelum kita tutup, kalian kuis ini kalian kerjakan sendiri-sendiri. Nanti hasilnya dalam kelompoknya kita kelompok kalian aja. Dia yang bagus dapat hadiah dari kue kado. Nih, kasih kalian. Kerjakan sendiri-sendiri. Nanti yang nilainya bagus dapat hadiah. Ya. Langsung jawabannya ya. Nomor 1. Rizky juga nulis. Nomor 1, kesalahan sendiri-sendiri. Jangan kelompok temannya. Sumber energi yang paling aman bagi lingkungan adalah ya. Lanjut nomor 2. Aktivitas industri yang menggunakan batu bara sebagai
tidak boleh kerjasama. Lanjut. Ya, tidak boleh kerjasama. Saudara sendiri-sendiri, Mas Rizky. Ya. Oke. Lanjut pertanyaan nomor 4. Berikut ini yang bukan merupakan prinsip-prinsip teknologi yang tetap menjaga kelestarian lingkungan ada ya. Yuk. Takut? Lanjut ya. Nomor terakhir, Mas Al. Nomor 5. Kendaraan-kendaraan berikut yang paling ramah lingkungan adalah sama kan? Tuh. Kalau sudah kita coba kita silakan ya silakan depan belakang boleh ya silakan hei nomor 1 apa jawabannya? A. Apa masih ya oke maka tadi B yang salah dicoret. Yang kedua, apa jawabannya? Yang salah dicoret. Selanjutnya, nomor 4, apa jawabannya? B. Yang bukan. Nomor 3 tuh. Lewat. Nomor 3 apa? Teknologi ramah lingkungan B. Ya, B ya. Nomor 4 yang bukan apa? Iya, D. Terakhir, apa jawabannya? Ya, C. Nah, Jetong, satu kelompok Jetong, jumlah totalnya berapa? Dibagi, punya aku bagi 3 ya, dengernya dikali 2. Dikali 2. Total berapa? Bu bagi berapa Bu? 4.